Permisi, Bu. Nisa, Cuma mau bilang senang melihat Ibu kembali. Senang melihat Ibu udah di rumah. Cepat pulih, Bu. Nisa. Ya, sini. Iya, Bu. Makasih ya. Makasih untuk... Makasih karena kamu udah nyelamatin saya. Selama ini saya nggak adil sama kamu. Saya selalu marah-marahin kamu. Saya selalu nuduh kamu. Dan sekarang saya baru menyadari kalau hati kamu itu sangat baik, Anissa. Gak perlu gitu, Bu. Wajar kok apa Ibu lakukan. Ibu tuh kan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Dan saya ini hanya pengasuhnya, Bu. Yang sayang dengan anak Ibu. Jadi, ya memang udah sewajarnya kalau Ibu mungkin sedikit merasa terganggu. Jujur, Bu. Cinta itu mengingatkan saya pada anak saya yang hilang. Naila namanya. Jadi kalau saya ada dekat dengan cinta, saya disentuh oleh cinta, dipeluk, itu gak tahu kenapa saya merasa bahagia. Dan rasanya seperti dipeluk anak saya sendiri. Jadi ya saya minta maaf, Bu, kalau Ibu yang merasa terganggu karena saya yang terlalu dekat sama cinta. Ya Allah, aku telah membuat seorang ibu menangisi anaknya. Anak yang aku tawan karena aku tidak sanggup kehilangannya. Saya permisi, Bu. Anissa. Bu, Ibu kan baru sembuh. Ibu jangan banyak gerak dulu. Harus banyak istirahat, Bu. Anissa, saya mengerti penderitaan yang kamu alami. Mulai sekarang, kamu boleh mendekati cinta. Kamu boleh memeluk cinta. Bahkan mencium cinta. Dan menganggap cinta seperti anak kamu sendiri. Benar, Bu. Ya, cinta. Kamu beruntung, sayang. Sekarang kamu punya dua ibu. Ya Allah, Bu, terima kasih, Bu. Saya harus bilang apa ini? Maafin aku, Anissa. Cuma ini yang sanggup aku lakukan. Karena aku gak sanggup merelakan cinta sepenuhnya sama kamu. Mama sama Bibi jangan nangis. Gak apa-apa, Non. Ini namanya tangisan bahagia. Kok nangis bahagia? Permisi Mbak Safira. Teh. Zah. Ada apa, Zah? Ini teh, pembunuhnya Pak Bagas udah ketangkep. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Alvaro udah ketangkep? Ya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya kebenaran terungkap. Bukan Mas Alvaro teh, tapi orang lain. Orang lain?
Tadi Pak Bagus telepon aku kasih tahu ini. Bu Safira, saya mau minta izin keluar sebentar, boleh Bu? Saya ada urusan penting. Saya mau menemui orang yang udah membunuh Pak Bagas itu. Saya mau cari tahu informasi. Siapa tahu dia tahu sesuatu tentang anak saya yang hilang, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ayo, Sa, kita pergi dulu. Permisi Mbak Safira. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Pemirsa, sampai sekarang orang yang mengaku sebagai pembunuh Ustadz Bagas sedang menjalani serangkaian pemeriksaan polisi. Siapa sebenarnya orang itu? Saudara Farid, kenapa Anda membunuh Bagas? Saya terpaksa, Pak. Karena saya tidak tahu lagi bagaimana caranya mencari uang untuk biaya pengobatan anak saya. Bisa Anda ceritakan kronologis kejadiannya? Saya mencoba masuk ke rumah itu, Pak. Karena saya pikir di rumah sebagus itu pasti punya uang yang banyak. Tapi setelah saya masuk ke sana, saya tidak menemukan uangnya, Pak. Malah saya melihat orang itu sedang menelpon. Dan saya pikir orang itu menelpon polisi, Pak. Saya panik. Saya rebut handphonenya. Kemudian saya minta uang sama dia. Saya minta kartu ATM-nya, tapi tidak dikasih, Pak. Karena itu saya gelap mata, Pak. Saya pukulin dia. Saya pukulin dia pakai tongkat baseball yang ada di sana. Saya pukulin terus sampai-sampai. Oh, Sampai apa? sampai orang itu tidak bergerak lagi, Pak. Di mana anak saya? Di mana anak saya? Di mana anak saya, Pak? Saya nggak tahu apa-apa soal anak. Bohong! Orang ini bohong, Pak. Bu Anissa, Di mana kamu sembunyikan anak saya? Bu Anissa tenang, Bu Anissa. Saya nggak tahu. Gimana? Ibu tenang dulu. Enggak! Bohong kamu! Bilang di mana anak saya? Saya nggak tahu. Bu Anissa tenang. Bu Anissa tenang dulu. Orang itu bohong. Orang itu bohong. Kalau dia benar membunuh Pak Bagas, dia tahu di mana anak saya. Orang yang membunuh Pak Bagas, dia itu tidak mau saya sampai tahu di mana anak saya berada. Dia tidak mau saya mendapatkan informasi itu. Saya harus ngomong Pak Nugroho sama orang itu, Pak. Saya rela. Saya cium kakinya pun saya rela demi saya mendapatkan informasi tentang anak saya, Pak. Saya rela ngelakuin itu. Percuma, Bu Anissa. Kami sudah melakukan cross-check terhadap semua alibi dan pengakuannya. Dan ternyata memang kasus ini murni upaya perampokan. Ini nggak mungkin, Pak. Terus bagaimana dengan barang bukti dongat baseball yang ditemukan di kamar Alvaro? Barang bukti itu Farid sendiri yang menaruhnya. Karena dia sudah tahu kalau Alvaro tersangka utama. Tapi kemudian dia diliputi rasa takut dan rasa bersalah. Untuk itu dia mengakui perbuatannya. Farid melakukan hal ini karena dia membutuhkan uang. Anaknya sedang sakit keras. Bu Anissa, saya mohon maaf. Kasus ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya Naila anak ibu. Untuk itu, kami akan menutup kasus ini. Tapi itu artinya Naila gak akan pernah ditemukan, Pak. Saya harus kehilangan anak saya selamanya. Kok gitu sih, Pak? Mohon maaf, saya harus kembali bekerja. Pak Nugroho. Pak. Azizah, kita bawa Anissa ke sana ya. Iya, Pak. Ayo saya bantu. Al? Gue bilang apa kan?
Anak lo ini kagak bakal suka lo undang gue makan di sini. Udah Pak, Bapak duduk aja ya. Lanjutin makannya. Ini ada buah untuk cuci mulut. Nanti Papa makan ya. Serius? Tumben lo baik sama gua. Sejak aku menyadari kalau Mama nggak pernah bisa hidup tanpa Papa. Eyang, makasih ya nak ya. Udah mengerti banget perasaan Mama. Alhamdulillah, Mama seneng nak. Akhirnya kalian berdua itu bisa berdamai. Ma, rumah ini terlalu besar kalau kita tinggal cuma berdua. Jadi mendingan Papa juga tinggal di sini. Karena aku juga udah nyiapin kamar khusus buat Papa. Beneran? Lo gak bohong kan? Atau jangan-jangan lo cuma mau ngerjain gue aja? Huh? Enggak kok, Pak. Ini serius. Di kamar Papa juga aku udah sediain TV sama AC. Jadi Papa lebih nyaman tinggal di sini. Jadi gua bakal dikasih kamar kayak di hotel-hotel gitu. Wow. Papa mau lihat? Yuk aku liatin. Beneran? Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Ini rasanya kayak di hotel. Alvaro. Apa-apaan ini? Jawab pertanyaan aku, Pak. Kenapa bisa polisi tahu ada tongkat baseball dengan darah Bagas di rumah aku, Pak? Jawab, Pak! Jawab! Lo lihat sendiri kan di berita. Kalau orang yang udah menyerahkan diri itu, dia udah ngaku kalau dia yang telah naruh barang bukti itu di rumah kita. Aku tahu Papa bohong. Papa bohong kan? Jawab, Pak! Lihat aku, Pak. Lihat aku. Jawab dengan jujur. Papa disuruh Bima kan? Papa disuruh Bima kan, Pak? Jawab! Hei, Alvaro! Lo denger baik-baik ya. Lo gak akan pernah bisa ngelawan Bos Bima kalau lo terus nantangin dia. Bukan hanya lo yang akan dibunuh sama dia, tapi nyokap lo, juga gua. Paham lo? Sebelum semua terlambat, sebaiknya lo pergi menjauh dari dia. Ini tuh Papa. Apaan ini? Ini uang tuh Papa. Aku akan kasih uang Papa setiap bulannya. Tapi dengan satu syarat. Apa? Papa harus selalu kasih info tentang Bima. Dan tentang Sarah dan anaknya Tiara. Alvaro, uang segini tidak sebanding dengan nyawa gua. Papa nggak usah takut. Bima gak akan tahu tentang ini, Pak. Karena semua orang tahu. Papa dengan aku gak pernah akur.